أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang berikrar di dalam hatinya bahwa ia telah beriman kepada Allah, hari akhir dan Rasulnya, serta malaikat dan kitab-kitab dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mengaku beriman, berikrar beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah daripada kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebahagian daripada prasangka tersebut adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mencari kesalahan satu dengan yang lainnya, jangan memata-matai dan jangan saling merendahkan, apalagi saling mengunjing satu dengan yang lainnya. Karena ketika kalian menggunjing, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah kalian senang untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri yang telah mati? Fakarihtumu, tentu saja kalian enggan ataupun merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah dan Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha pengasih. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, Masya Allah, kita melihat tayangan barusan ya, sampah berserakan di mana-mana. Kok kuat kalau kita pikir-pikir tinggal dalam kondisi yang tersebut ya, rumah kotor, berantakan, astagfirullahalazim. Tapi jamaah nih, Masya Allah luar biasa, walaupun kondisi rumahnya kurang layak, tapi Masya Allahnya pasien terus aja berdatangan. Karena seorang dokter ini yang katanya merawat ini dengan ikhlas. Dan apa ya, boleh dibilang nggak ada rasa beban gitu. Nggak ada yang merasa terbebani. Dan jamaah ini benar-benar kayaknya berhubungan banget sama yang namanya kehidupan kita nih saat ini kita jalanin nih, Masya Allah luar biasa. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, temanya adalah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Subhanallah. Subhanallah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada sebuah artikel yang akan saya bacakan sama-sama ya. Ini tentang alasan Dokter Wayan ini biarkan rumahnya terbengkalai. Disebut tidak masuk akal sebenarnya karena frustasi ditinggal istri. Ini dia nih artikelnya ya. Ini tentang Dokter Wayan, alasan Dokter Wayan tadi ya ditinggal istri. Dokter Wayan membiarkan rumah mewahnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbengkalai. Diungkap sahabatnya
Pak Kade ya. Pak Kade ini telah mengenal Dr. Wayan ini sejak tahun 1996 silam. Selama ini dia selalu mendatangi kediaman Dr. Wayan tiap 2 minggu sekali. Tak hanya itu, katanya Pak Kade memberikan makanan dan juga listrik. Waya listrik mungkin maksudnya ya. Saya sempat negur sebenarnya, kan kemarin ini botol kayak gini saya nggak mengatakan bahwa beliau sehat atau tidak. Tapi kalau orang yang konsentrasi masih ada ya, tentu nggak akan buang sampah di sini katanya. Aku Pak Kade ini dikutip di tribunjakarta.com melalui tayangan dari ini ya. Oke. Nah, pokoknya intinya adalah secara logika ini sebenarnya kalau kita lihat orang apalagi dia dokter gitu ya kan, dia tahu juga yang namanya kebersihan, higienis. Tapi kenapa masih mau tinggal di tempat yang boleh dibilang kotor? Karena apakah mungkin nggak ada rencananya mau dibersihin apa gimana Dokter Wayan? Tapi kalau orang mau bersihin ditolak, ini gimana? Apa sebenarnya permasalahannya sih? Kalau kita lihat kayak gini nih, apa mentalnya yang kena atau bagaimana nih, Ustadz Hilman? Mohon izin Ustadz Hilman nih, sedikit penjelasannya silakan. Iya baik, mohon izin Mas Fadli, Siap. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam hidup yang harus kita pahami, ada satu kondisi di mana bahagia itu ada, sedih juga ada. Betul. Ada masa di mana kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ada juga masa di mana kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan itu dua kondisi yang selalu akan datang dalam kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu pasti apa cerita di balik latar belakang Dr. Wayan tadi gitu. Ya. Tapi saya percaya pasti ada latar belakang, ada kisah yang membuat beliau harus berbuat demikian. Nah, kalau kita melihat secara lebih umum, apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan ketika hati pernah mengalami patah gitu ya, hancur, sakit gitu. Setidaknya ada 3M protokol keimanan. 1, M yang pertama adalah menerima. Menerima. Jadi belajar menerima apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kadang yang membuat kita frustasi, stres gitu ya, terhadap keadaan yang ada itu karena kita nggak ridha dengan apa yang Allah berikan. Maka sikap pertamanya adalah menerima. Dan yakinlah barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga murka, benci kepadanya. Maka pentingnya protokol keimanan pertama ketika kita lagi diuji, apa? Menerima. Yang kedua adalah menyadari. Kita belajar sadar bahwa tidak mungkin sesuatu itu terjadi, melainkan ada sebab yang membuat itu terjadi. Misal, kita harus mulai sadar bahwa boleh jadi ini terjadi karena ada kesalahan kita. Ya. Kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan Allah Maha Kuasa. Kita akan percaya bahwa hidup ini tidak akan mau menyakiti diri sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Orang yang sedang diuji, kemudian dia menyakiti dirinya sendiri dengan ujian yang Allah hadirkan, boleh jadi dia mendapatkan 2 ujiannya. 1, ujian daripada ujian tersebut. Yang kedua, ujiannya dia menyakiti diri sendiri. Maka Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh menzolimi diri sendiri dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti yang ketiga, M-nya adalah mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada jalan terbaik yang bisa memberikan solusi terindah atas setiap masalah kita kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka untuk siapapun yang hari ini sedang diuji, sedang merasa hancur, sedang merasa patah, pastikan 3M protokol keimanan. Masya Allah. M yang pertama, menerima. Menerima. M yang kedua, menyadari. Menyadari. M yang ketiga, mendekat. Mendekat. Nah, coba kita ulangi. M yang pertama, menerima. M yang kedua, menyadari. M yang ketiga, mendekat. Mendekat. Insya Allah.
Mudah-mudahan kita bisa lebih lapang dengan ujian. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Hilman penjelasannya nih buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Jamaah! Kita tuh nggak bisa ngelihat orang tuh dari fisiknya. Oh, kelihatannya bahagia. Mungkin saya hatinya lagi hancur sekarang. Mungkin. Gitu, ya kan? Kalau di sini tampilannya kayak bisa bahagia, bisa ketawa-ketawa, bisa senyum gitu ya kan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ini lagi Aku apa? nggak komentar. Ini lagi apa? Lagi bahagia apa lagi hancur? Hancur juga sih. Lagi hancur juga ya. Kayaknya nggak tahu kita ya kan. Iya. Ini Masya Allah. 4 tahun ditinggal istri. Oh iya, Masya Allah. Tapi rumahnya bersih, alhamdulillah yang ini. Datang kan? Iya, datangnya rumahnya bersih. Kita lanjut. Nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya ikhlas, ya kan. Orang ini kadang-kadang memang kadang susah ditebak. Sekarang kalau kita bilang masalah segala sesuatu di hidup ini perlu yang namanya uang. Makan perlu uang, biaya sekolah anak-anak perlu uang. Yang namanya kita hidup bertetangga aja kadang-kadang ada aja yang namanya uang kebersihan lah segala macam dan lain-lain. Tapi ada kok orang yang bisa ikhlas menolong tanpa harus menunjukkan sesuatu. Itu gimana Ustaz Syam tuh? Apa dia lupa dengan segala sesuatunya butuh uang? Penjelasan Ustaz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين بعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Orang-orang beramal, ada yang ikhlas, ada yang pamrih, ada yang berharap balasan. Boleh kita pamrih, boleh kita berharap balasan, tapi balasan dari siapa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh ingin dilihat amalnya, ingin dilihat oleh siapa? Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh ingin didengar ketika dia baca Quran, didengar oleh siapa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh berharap dikagumi ketika dia beramal, dikagumi oleh siapa? Dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jika dikatakan bagaimana seseorang bisa ikhlas di saat kebutuhannya pun masih banyak, kebutuhannya juga banyak, kebutuhan sehari-harinya serba butuh biaya gitu. Bagaimana seseorang bisa menolong orang lain? Maka dalam ayat tadi disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman. Jadi modal yang utama, yang pertama adalah keimanan atas Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman atas hari akhir, mungkin di dunia dia mengatakan nggak apa-apalah saya bersusah-susah di dunia kalau hidupnya susah, walaupun lebih dianjurkan, lebih utama kalau hidup jangan sampai susah gitu ya. Ni'mal malus soleh, harta yang paling baik itu dipegang oleh orang soleh, ataupun dunia ini bagus kalau dipegang oleh orang soleh sehingga dijadikan jembatan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih mudah lagi beramal kalau dia punya modalnya. Yang pertama modalnya adalah iman, percaya akan hari akhir atas balasan yang akan diterima yang lebih indah nanti di hari akhir. Yang kedua, ketika dia hendak beramal soleh, tentu saja membutuhkan sesuatu yang dia punya sendiri ataupun apa yang dia miliki, apa yang dia genggam. Makanya ketika Nabi SAW ditawari oleh malaikat Jibril tawaran dari Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau ingin menjadi hamba Allah sekaligus Nabi atau ingin menjadi Nabi sekaligus raja? Nabi memilih ingin menjadi hamba Allah. Tapi walaupun Nabi tidak menjadi raja, Nabi memiliki setiap mau bersedekah ada yang disedekahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan juga dia berpunya, maka insya Allah akan ikhlas ataupun akan ridha untuk memberikan apa yang dia punya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Dari ya Ustaz Maulana, saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah berbuat baik sama saya, ngebantuin saya, tuh saya lagi mikir, aduh gimana ya cara ngebalasnya dia ya. Tapi sebenarnya wajib nggak sih kita tuh ngebalas kebaikan orang, walaupun sebenarnya orang yang ngebantu kita itu dia nggak minta dibalas gitu loh Ustaz. Mohon izin penjelasannya, Fadhol Ustaz. Iya, makasih banyak. Izin Ustaz Hilman dan Ustaz Syam dan semua jamaah yang lagi nonton, ketahuilah kepada orang tua kita tidak akan mungkin membalas kebaikannya. Maka kita hanya birrul walidain, berbuat baik. Ada memang seseorang yang berbuat baik kepada kita,
kita tidak akan mungkin bisa membalasnya. Hmm. Dan menghargai jasa-jasanya para pahlawan kita. Caranya mengisi kemerdekaan sesuai tujuan dari atas apa yang dilakukan kepada kita. Kalau kepada Allah membalasnya dengan bersyukur. Apa artinya bersyukur? Memanfaatkan, memfungsikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita tubuh, sesuaikan fungsinya. Allah memberikan kita hidup, sesuaikan fungsinya. Fungsi hidup adalah menyembah Allah. Fungsi kenapa kita ada kan bisa aja kita diciptakan berada di dimensi yang lain. Ya, di alam yang lain. Benar, Tapi benar. kenapa kita diletakkan di bumi? Supaya kita bisa mengurus bumi. Ya. Kenapa saya ditempatkan di Islam itu indah? Allah tempatkan saya di Islam itu indah. Berarti aku harus berbuat baik di Islam itu indah. Betul. Sama, ada orang ditempatkan di tempat kerja ini. Berarti engkau difungsikan di situ. Maka bentuk kesyukuran itu ada 3. Wih, mantap. Udah 3 juga. Ada 3 juga. Ada 3 juga. Karena cuma 2 menit. Oh iya. Kalau 3 menit, Wah, ada 4. Ya, 5 lah. Nanya lagi habis durasi saya. Nah, 1. Yang harus kita lakukan adalah mengucapkan. Apa salahnya jikalau kita mengucapkan? Maka kepada Allah kita alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah. Kepada orang tua mengucapkan kata sayang kepada orang tua. Nah, kepada orang lain apa salahnya kita mengucapkan terima kasih? Apa susahnya kita berkata terima kasih? Udah diparkirin, kan saya sudah bayar. Beda, tidak senilai dengan itu satu kali tabrakan gimana? Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang kedua, membalas sebisa mungkin yang sama, kalau perlu lebih dari itu. Coba, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus lebih. Jangan sama. Kepada ucapan aja kita harus lebih. Apalagi kebaikan. Di Makassar tidak ada kata terima kasih. Oh, Nggak ada. Pakai apa dong? Ustaz? Kosa kata terima kasih tidak ada. Apa bahasa Bugisnya terima kasih? Tidak ada. Apa bahasa Makassarnya terima kasih? Karena orang Makassar tidak pintar mengucapkan terima kasih, tapi pintar membalas kebaikan orang. Masya Allah. Iya. Makanya orang Makassar tuh, dia jor-joran. Dia tidak berucap tapi berbuat. Action. Dan yang ketiga, ini yang paling mudah. Apa itu? Doakan orang yang berbuat baik padamu. Doakan. Maka 3 hal ini pun harus kita lakukan. Mengucap, membalas dengan kebaikan yang lebih. Dan yang ketiga adalah mendoakan. Masya Allah. Waduh Ustadz, lagi ngomong begitu saya sambil ngelihat ini sih, waduh senang banget lihat nih video orang yang bisa sebar kebaikan lagi menolong orang tuh. Lihat tuh, dia berdiri di atas jembatan, ya kan? Aku pernah ke situ tuh. Oh, dan nih kalau menurut Ustadz Maulana ini pura-pura apa enggak nih Ustadz Maulana? Ini pura-pura atau enggak? Pura-pura. Aku kan ada di situ, di bawah situ. Saya lihat waktu di video. Bisa aja. Yang di rumah nanti kita cari tahu ya. Apakah orang-orang ini pura-pura baik ya atau bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap Islam itu jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kan waktu kita di Jogja. Oh iya.